kalau kita lihat juga benihnya seperti di Gua Gajah ada tinggalan arkeologi di sana disebut dengan Trilingga. Nah, sehingga dari sinilah berkembang karena kita yakini Bedulu ini merupakan pusat kerajaan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam negara Kertagama. Bahwa di Badahululah tempatnya dekat Lewah Gajah, itu jelas disebutkan dalam negara Kertagama. Kemasyuran Pulau Bali terkenal ke segala penjuru dunia. Para pelancong dari berbagai suku bangsa menjadikan Bali sebagai destinasi utama kunjungan wisata mereka. Bentang alam yang indah dengan keunikan tradisi dan seni budayanya menjadikan Bali begitu istimewa. Konon, sejarah peradaban Bali kuno berkaitan erat dengan kisah mitologi kedatangan Resi Markandeya ke Bali Dwipa pada abad ke-8. Sosok pendeta Hindu asal India yang pernah menetap di kawasan suci Dieng ini diduga pindah ke Jawa Timur dikarenakan letusan gunung api yang meluluh lantakan peradaban Mataram kuno di Jawa Tengah. Resi Markandeya kemudian menetap di sekitar Gunung Raung. Ia lalu melanjutkan pengembaraannya ke Pulau Bali dengan membawa rombongan yang cukup besar. Kisah perjalanan Resi Markandeya itu tercatat dalam Markandeya Purana. Menurut cerita mitologi itu, yang pertama itu gagal karena banyak pengikutnya yang sakit, mati. Akhirnya beliau kembali semadi lagi ke Jawa, ke Gunung Raung, tempatnya beliau itu. Sudah itu kembali lagi ke Bali. Nah, baru mulailah melakukan ritual di Pura Besakih dengan menanam sarana pancadatu. Jadi alatnya besi, ada emas, ada perak. Itu yang disebut pancadatu, ditanam Besakih, berdoa beliau untuk keselamatan dan mulai merabas lagi. Di situ beliau selamat. Bukti tertua tentang adanya sebuah kerajaan Bali kuno terdapat pada prasasti Belanjong yang berangka tahun 913 Masehi. Prasasti ini dikeluarkan oleh seorang raja yang bernama Sri Kesari Warmadewa yang beristana di Sanghadwala. Kerajaan yang dikenal dengan nama Bedahulu ini diduga berlokasi di daerah Pejeng atau Bedulu, Kabupaten Gianyar. Berdiri sejak abad ke-8 hingga abad ke-14 Masehi. Sayangnya, tak ada lagi tinggalan berupa bangunan yang bisa menjadi bukti keberadaan istana Bedahulu. Dan kalau kita lihat juga benihnya seperti di Gua Gajah ada tinggalan arkeologi di sana disebut dengan Trilingga. Trilingga pun bisa berkonotasi pemujaan pada Trimurti, bisa pemujaan kepada Tripuruse. Karena konsepsi ketuhanan dalam agama Hindu secara vertikal Paramo-Siwa, Sadasiwa, dan Siwa. Secara horizontal Brahma, Wisnu, dan Siwa. Nah, sehingga dari sinilah berkembang karena kita yakini Bedulu ini merupakan pusat kerajaan sesuai dengan apa yang disebutkan dalam negara Kertagama. Bahwa di Badahululah tempatnya dekat Lewah Gajah, itu jelas disebutkan dalam negara Kertagama. Pura Gua Gajah merupakan kompleks kepurbakalaan yang terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar.
Terdiri dari dua bagian utama, berupa goa dengan tempat petirtaan di sebelah utara dan area tukat atau sungai Pangkung di selatan. Dengan tinggalan berupa ukiran stupa yang dipahatkan pada batu berukuran besar. Goa Gajah yang digunakan sebagai tempat pertapaan dipahat pada tebing batu padas yang cukup keras. Seraut wajah menyeramkan dengan mata yang melotot ke arah kanan menggambarkan kala nampak jelas di bagian atas mulut goa. Relief serupa dedaunan dengan makhluk-makhluk yang bersembunyi di antaranya seakan menjadi sebuah perlambang dalam kehidupan. Relief yang menghiasi Goa Gajah ini mengandung makna tentang kehidupan gunung dan hutannya yang menggambarkan ketenangan dan kesucian. Makna filosofis dari relief yang terpahat ini adalah diharapkan agar manusia bisa hidup selaras dengan lingkungan alam. Nama Goa Gajah sendiri diduga berasal dari kata Lua Gajah yang merupakan sebutan untuk tempat pertapaan bagi biksu dalam agama Buddha. Lua atau luah bermakna sungai. Bisa jadi dimaksudkan sebagai nama tempat pertapaan yang terletak di Sungai Gajah atau air gajah. Jika kita masuk ke bagian dalam goa, terdapat lorong bercabang dua. Pada sisi kanan dan kiri dindingnya, terdapat cerukan-cerukan yang mungkin digunakan sebagai tempat puja semedi. Berbelok ke bagian kanan goa, nampak trilingga pada sebuah ceruk. Simbol sakral sarana pemujaan kepada Tuhan dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Tripurusa. Sementara di bagian kanannya, nampak Arca Ganesha, dewa penyelamat dan pelindung pengetahuan. Pada dinding luar goa sebelah timur, terdapat dua baris tulisan yang berbunyi Kumon dan Sahyangsa. Bentuk hurufnya mengindikasikan berasal dari abad ke-10 atau 11 dan bermakna yang berpakaian putih dipersilahkan masuk. Tempat pertapaan Goa Gajah diyakini merupakan bentuk tiruan dari pertapaan Kunjara Kunjal yang ada di India Selatan. Kolam petirtaan di depan goa awalnya memiliki 7 patung Widyadara Widyadari. Peristiwa gempa beberapa tahun lalu membuat satu patung dipindahkan ke lokasi lain. Konon, patung-patung yang ada di petirtaan merupakan simbol 7 sungai suci yang ada di India. Nah Pak, sebenarnya ada tidak sih Pak kaitannya Pura Goa Gajah ini dengan relief Candi Buddhis yang ada di atas? Dan kalau misalkan memang ada keterkaitannya, itu memang bangunan tersebut dibangunkan sebelum atau sesudahnya Pak? Di kompleks situs Goa Gajah ini tampaknya kegiatan keagamaan itu berlangsung dari abad ke-9 sampai abad ke-14 Masehi masih menjadi satu tempat aktivitas keagamaan bagi pemeluk agama Hindu dan pemeluk agama Buddha. Selain itu, kompleks petirtaan ini ada tidak sih Pak kaitannya dengan Goa Gajah? Dan kalau misalkan memang ada, itu konsep ritual yang digunakan seperti apa Pak? Ini terkait dengan konsep yang ada di dalam naskah-naskah kuna bahwa sebuah candi itu menyimbolkan sebuah gunung dan gunung itu dikelilingi oleh samudra. Nah itu dalam konteks ini maka candi dilambangkan sebagai lingga yang memutar samudra untuk mencari air suci atau tirta amerta. Nah itu konsep samudra mantana yang dikembangkan. Namun demikian kalau misalkan dalam konteks Goa Gajah dan petirtaan ini barangkali memang itu dipakai sebagai dasar kenapa di kompleks situs Goa Gajah juga dilengkapi dengan sebuah petirtaan. Keberadaan peninggalan arkeologis yang berlatar belakang agama Buddha nampaknya memang lebih dahulu dibangun sebelum pertapaan Goa Gajah.
Bentuknya menyerupai stupa dengan ukiran yang khas pada beberapa batuan berukuran besar, berlokasi di tepi Sungai Pangkung. Awalnya, stupa dipahatkan pada tebing bukit yang kemudian runtuh sehingga posisinya ada di Sungai Pangkung. Temuan arca Buddha yang sudah tidak utuh lagi semakin memperkuat indikasi yang ada. Pak, ada tidak sih Pak hubungan Pura Gua Gajah ini dengan berdirinya Kerajaan Bali Kuno? Ya, terkait dengan hubungan antara situs Gua Gajah dengan Kerajaan Bali Kuno memang ada. Penemuan stupika yang di dalamnya terdapat mantra-mantra Buddha itu menunjukkan satu kesamaan dengan mantra Buddhis yang ditemukan pada Candi Kalasan di Jawa Tengah. Pada masa dinasti Marwadewa berkuasa, peranan para pemuka agama Hindu dan Buddha sepertinya menempati posisi penting yang saling melengkapi di masa pemerintahan Kerajaan Bali Kuno. Di Bali Kuno itu keberagaman sangat eksis itu, sebab di dalam setiap prasasti hampir selalu menunjukkan bagaimana rohaniawan Buddha, rohanian Siwa, rohanian Wisnu muncul di situ. Muncul selalu mendampingi raja begitu. Sehingga raja boleh dikatakan cukup imbang, stabil dalam menata kerajaan itu. Saya kira itu mendasari konsep Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu kan zaman Bali Kuno. Dan hubungan Jawa dengan Bali sudah ada di zaman Bali Kuno. Kemudian konsep Bhinneka, istilah Bhinneka Tunggal Ika muncul dalam Majapahit. Nah ini kan menyarikan dari yang sebelumnya. Kisah Bali Kuno dengan hubungan toleransi antar umat beragamanya yang begitu selaras membuat saya takjub sekaligus bangga. Perjalanan saya menapak jejak peninggalan masa lalu Bali Dwipa sungguh mengasyikkan. Tetap di titik peradaban.